diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang Teknik public speaking bagi pendidik dan peserta didik. Perkenalkan, saya Siti Munawwaroh, NIM 0306203145 sebagai pemateri pertama yang akan membahas tentang pengertian, manfaat, serta tujuan dari public speaking. Perkenalkan, saya Miftah Khairina dengan NIM 0306202174 akan membahas tentang teknik public speaking untuk pendidik dan yang kedua yaitu teknik public speaking bagi peserta didik. Dan saya Rahmayati Fitria Purba dengan NIM 0306202218 sebagai pemateri ketiga yang akan membahas mengenai tentang urgensi atau pentingnya public speaking bagi pendidik dan peserta didik serta cara mengatasi rasa kurang percaya diri dalam berpublic speaking. Mau tahu kelanjutannya? Yuk tonton video kita sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai pengertian, tujuan, serta manfaat dari public speaking. Teman-teman tahu nggak sih apa itu public speaking? Oke, public speaking adalah kemampuan berbicara seseorang di depan halayak umum atau para audiens lainnya. Gunanya untuk memberikan informasi atau pesan kepada para pendengarnya atau para audiens lainnya. Nah, ini melibatkan komunikasi verbal yang disusun dengan secara baik yang berguna untuk memberikan pemahaman, hiburan kepada para audiens lainnya. Seorang public speaking dalam penyampaian materinya bukan hanya sekedar membaca atau menyampaikan materinya, tetapi memberikan kesan atau pesan kepada para pendengar atau audiens lainnya supaya bermanfaat bagi para pendengarnya ataupun masyarakat pada sekitarnya. Nah, selanjutnya ada tujuan serta manfaat dari public speaking. Nah, teman-teman tahu nggak apa aja sih tujuan dari public speaking itu? Nah, tujuan utama dari public speaking adalah untuk berkomunikasi secara efektif kepada para audiens. Nah, ada beberapa tujuan dari public speaking. Yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Nah, informasi yang disampaikan harus meyakinkan dan jelas sehingga tidak membingungkan para audiens untuk meneliti atau mendengarkannya. Yang kedua yaitu memotivasi. Kenapa dikatakan memotivasi? Karena dengan adanya motivasi dapat merubah perilaku atau sikap seseorang menjadi yang lebih baik. Nah, sehingga public speakingnya menjadi lebih lancar. Dikatakan sebagai hiburan karena seperti seorang komedi, dia itu kan berpublic speaking tapi sebagai hiburan. Seperti itulah public speaking yang saya jelaskan. Yang keempat ada mempengaruhi. Mempengaruhi bagian dari sikap audiens atau tindakan para audiens lainnya supaya merubah ke hal yang positif lagi. Kelima adalah pendidikan. Pendidikan ini sebagai pelajaran atau pembelajaran bagi para audiens. Nah, contohnya seperti mengikuti seminar tentang public speaking agar meningkatkan kemampuan public speaking kita ini menjadi lebih baik atau lebih lugas saat berbicara, berani dan percaya diri pada saat tampil di depan umum. Jadi kita tidak lagi merasa gagap atau kurang yakin tentang diri kita atau kemampuan public speaking kita pada saat kita berbicara atau berpublic speaking di depan umum nantinya. Nah, yang keenam ada membangun koneksi. Nah, koneksi yang seperti apa? Hubungan koneksi pada saat public speaking berbicara, maka para audiensnya mendengarkan. Nah, tiba-tiba timbul sebuah pertanyaan. Nah, itulah membangun adanya komunikasi atau interaksi antara si public speaking dengan si audiensnya. Hingga menimbulkanlah koneksi yang seperti pertanyaan atau kurangnya pemahaman yang disampaikan oleh si public speaking ini. Nah, dengan begitu si para audiensnya bisa menyampaikan atau memberikan pertanyaan seperti tadi mengenai apa yang disampaikan atau isi pesan dan kesan yang disampaikan oleh public speaking tersebut. Nah, yang terakhir ada memperkuat branding. Nah, kenapa di sini dikatakan memperkuat branding? Karena dapat memperkuat citra atau merek atau produk suatu perusahaan atau diri kita pribadi sendirinya. Nah, kenapa dikatakan seperti itu? Nah, contohnya ini misalnya pada saat kita berpublic speaking dengan baik dan benar atau pada saat penyampaian materi atau pesan atau informasi kita lugas begitu. Nah, begitu pasti
perusahaan atau lembaga lainnya tertarik untuk menarik kita masuk ke dalam lembaga tersebut. Nah, selanjutnya ada manfaat dari berpublic speaking. Nah, ada beberapa manfaat dari public speaking. Yang pertama yaitu mengkomunikasikan ide. Public speaking dapat mengkomunikasikan ide, pesan, atau informasi kepada para audiens secara jelas dan teliti. Nah, yang kedua ada membangun kepercayaan. Public speaking dapat membantu kepercayaan diri kita baik dalam kepribadian kita maupun keprofesionalan kita. Nah, yang ketiga menginspirasi atau memotivasi. Seorang yang berbicara di depan umum dapat menginspirasi dan memotivasi para audiens lainnya untuk berpikir positif. Yang keempat, meningkatkan keterampilan komunikasi. Public speaking ini dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi, seperti keterampilan berbicara, mendengarkan, dan merespon dengan baik. Nah, yang terakhir yaitu ada meningkatkan peluang karir. Nah, berbicara di depan umum ini adalah keterampilan yang sangat berharga yang dimiliki oleh banyak profesi. Sehingga dengan adanya kita lugas dalam berbicara atau berpublic speaking itu akan meningkatkan peluang karir kita yang lebih tinggi. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Siti Munawwaroh, yaitu materi saya tentang teknik public speaking bagi pendidik dan peserta didik. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang teknik public speaking bagi pendidik. Nah, poin yang pertama yaitu personalisasi materi. Artinya, dalam melakukan public speaking, kita sebagai pendidik hendaknya menyisipkan cerita pribadi ataupun cerita personal yang berhubungan dengan pengalaman kita sebagai pendidik. Yang kedua yaitu keterlibatan aktif. Nah, dalam melakukan public speaking, kita juga harus mengajak audiens atau peserta didik dalam berdiskusi, yaitu baik dalam melakukan pertanyaan ataupun diskusi kelompok kecil, dalam memberikan saran ataupun tanggapan dan aktivitas interaktif lainnya. Oke, poin yang ketiga yaitu ada relevansi materi. Nah, dalam melakukan public speaking, kita juga harus merelevansikan atau menghubungkan materi yang akan kita sampaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, sehingga peserta didik ataupun siswa dapat memahami apa yang kita sampaikan. Oke, poin yang keempat yaitu menggunakan ataupun menerapkan kasih sayang dan empati kepada peserta didik. Nah, dalam melakukan public speaking, kita juga harus menunjukkan rasa kasih sayang kita dan kepedulian kita kepada peserta didik, sehingga akan membuat kita lebih dekat dengan peserta didik. Selanjutnya yaitu gunakan teknologi. Dalam berpublic speaking, kita juga harus menggunakan teknologi, yaitu mengkolaborasikan materi yang akan kita sampaikan dengan teknologi, baik itu dalam pembelajaran online ataupun aplikasi edukasi yang memberikan pengajaran dan mendukung dalam penerimaan ataupun penyampaian pesan kita kepada audiens atau peserta didik. Nah, kemudian yaitu variasi materi. Dalam melakukan public speaking, kita harus memberikan variasi materi, yaitu baik berupa gambar, ada video pembelajaran, ataupun kisah inspiratif yang dapat mendukung public speaking kita. Ya, selanjutnya yaitu menggunakan gaya pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik. Nah, dalam melakukan public speaking, kita juga harus menggunakan gaya pembelajaran dan memahami gaya pembelajaran dari peserta didik kita, yaitu ada visual, auditori, dan kinestetik. Nah, adapun gaya pembelajaran visual ini yaitu ada sebagian siswa yang dapat menangkap informasi itu dari penglihatan. Selanjutnya yaitu gaya auditori. Nah, ada sebagian siswa yang dapat menangkap informasi pembelajaran itu dari auditori ataupun pendengarannya. Dan kinestetik, ada juga sebagian siswa yang dapat menangkap informasi atau memperoleh informasi dari gaya bahasa tubuh. Nah, jadi kita harus memperhatikan gaya pembelajaran kita pada saat public speaking agar dapat dipahami oleh peserta didik ataupun audiens. Nah, yang terakhir yaitu berbicara dengan jelas. Nah, dalam berpublic speaking kita harus memperhatikan intonasi, yaitu tinggi rendahnya nada, dan juga harus memperhatikan mimik wajah atau ekspresi wajah dalam berpublic speaking. Nah, dalam berpublic speaking juga kita tidak boleh tergesa-gesa dalam menyampaikan informasi. Jangan cepat dan jangan pula lambat, artinya sedang-sedang saja. Dalam berpublic speaking juga posisi badan itu tegap,
dan kaki itu dibuka selebar bahu. Dan lakukan teknik public speaking tadi itu ya di depan cermin. Artinya kita harus dapat melihat cara ataupun teknik berpublic speaking kita. Bahas tentang teknik public speaking bagi peserta didik. Nah, yang pertama yaitu ada penguasaan materi. Dalam berpublic speaking, kita harus memahami dulu apa yang materi yang akan kita sampaikan, baik itu referensinya dari buku, jurnal, atau sumber-sumber terpercaya lainnya. Baik, yang kedua yaitu ketahui audiens Anda. Nah, dalam berpublic speaking, kita harus menyampaikan materi sesuai dengan siapa audiens yang akan kita beri pesan tersebut. Nah, adapun yang ketiga yaitu teknik bernafas. Nah, sama seperti teknik public speaking bagi pendidik yang saya jelaskan tadi. Adapun teknik public speaking bagi peserta didik yaitu juga harus melakukan teknik pernapasan yang baik agar suara ataupun intonasi suara yang kita lafalkan itu dapat jelas terdengar oleh audiens. Nah, selanjutnya yaitu adanya feedback atau umpan balik. Nah, dalam berpublic speaking kita juga harus memberikan berupa materi ataupun pesan yang akan kita sampaikan dan harus melibatkan audiens sehingga terjadi feedback atau umpan balik antara yang memberi pesan dengan penerima pesan. Nah, yang terakhir yaitu latihan berbicara di depan cermin. Nah, pada saat kita public speaking, pada saat sebelum memulai public speaking, sebelumnya kita harus latihan di depan cermin sehingga kita tahu di mana letak kesalahan kita dan kita dapat memperbaikinya sehingga public speaking yang akan kita lakukan itu dapat berjalan dengan lancar. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi mengenai tentang urgensi public speaking bagi pendidik dan peserta didik. Public speaking memiliki urgensi dan penting yang besar dalam dunia pendidikan, baik bagi peserta didik maupun pendidiknya. Berikut ada beberapa alasan mengapa public speaking penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Public speaking membantu pendidik dan peserta didik mengembangkan keterampilan komunikasi verbal yang kuat. Ini meliputi kemampuan menyampaikan ide dengan jelas, merangkai argumen yang koheren, dan berbicara dengan percaya diri. Nah, selanjutnya adapun yang kedua, yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri. Berbicara di depan umum dapat membantu peserta didik meningkatkan kepercayaan diri mereka, serta public speaking memberi mereka kesempatan untuk merasa lebih nyaman dalam situasi sosial dan profesional. Adapun yang ketiga, mendorong pemikiran kritis. Public speaking memerlukan pemikiran kritis dalam mempersiapkan dan menyampaikan presentasi. Nah, yang keempat, memperkuat kemampuan penyampaian materi. Bagi pendidik, public speaking adalah alat efektif untuk menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang menarik dan memahamkan mereka. Dan yang kelima, mempersiapkan karir. Public speaking adalah keterampilan penting dalam dunia profesional melalui pelatihan public speaking di sekolah maupun di luar sekolah. Peserta didik dapat mengembangkan keterampilan yang akan membantu mereka dalam karir masa depan nanti. Nah, yang keenam, menguatkan keterampilan sosial. Public speaking melibatkan interaksi dengan audiens yang dapat membantu peserta didik mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, mendengar aktif, dan tanggapan terhadap pernyataan dan umpan balik. Selanjutnya, adapun cara mengatasi rasa takut atau kurang percaya diri dalam berpublic speaking. Yang pertama, mempersiapkan dengan matang bahan materi apa yang akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, latihan berkala. Latihan berkala ini kita lakukan untuk memulai public speaking dengan berlatih apa yang ingin kita presentasikan. Kita bisa tahu hal apa yang harus kita pertahankan dan hal apa yang harus kita kurangi dalam berpublic speaking. Nah, yang ketiga, teknik pernapasan. Dengan mengatur pernapasan, kita akan lebih tenang dan tidak terburu-buru dan tidak merasa lelah setelah melakukan public speaking. Yang keempat, visualisasi dan meditasi. Nah, yang kelima, fokus pada pesan. Pesan yang ingin disampaikan harus benar-benar jelas sehingga tidak membingungkan bagi si pendengar. Nah, yang keenam, pelatihan komunikasi. Dengan adanya pelatihan akan meningkatkan komunikasi kita dengan baik sehingga mengurangi rasa gugup.
Yang ketujuh, kelompok dukungan. Dengan adanya dukungan sangat mempengaruhi rasa percaya diri kita ketika sedang melakukan public speaking. Nah, yang kedelapan, kursus online. Dengan mengikuti kursus, kita dapat lebih meningkatkan kepercayaan diri kita dalam berpublic speaking. Nah, yang terakhir, terapi atau konseling. Nah, kegiatan ini dilakukan ketika seseorang benar-benar tidak dapat mengatasi rasa gugup dan ketidakpercayaan diri dalam dirinya saat melakukan public speaking, sehingga perlu dilakukannya terapi ataupun konseling tersebut. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kami simpulkan dari materi atau pembahasan yang telah kami paparkan sebelumnya, yaitu public speaking sendiri itu adalah kemampuan berbicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada para audiens lainnya, sehingga informasi yang disampaikan itu harus jelas dan terperinci sehingga tidak membingungkan para audiens atau pendengar lainnya. Nah, adapun selanjutnya itu tujuan serta manfaat dari public speaking, yaitu untuk berkomunikasi secara efektif dan efisien terhadap audiens lainnya, yaitu seperti memotivasi, menghibur, dan menyampaikan informasi serta pesan tersebut. Dan ada juga teknik public speaking bagi pendidik dan peserta didik, serta cara mengatasi kegugupan dalam berpublic speaking, serta meningkatkan rasa kepercayaan diri kita pada saat berpublic speaking. Sekian dari kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai ketemu kembali.